Nah, adapun judul makalah saya yaitu tentang konsep sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvia Derita. Saya merupakan seorang mahasiswi program Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berhasil saya tulis. Nah, sebelumnya ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Siti Ainim Liwisti, MHum, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sehingga saya dapat menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk makalah. Nah, adapun judul makalah saya yaitu tentang sejarah, konsep, dan perkembangan aliran tata bahasa struktural. Oh ya, apakah teman-teman kenal dengan orang ini? Nah, beliau bernama Ferdinand de Saussure. Nah, beliau ini adalah seorang tokoh yang memperkenalkan aliran tata bahasa struktural. Nah, pada abad ke-20, tepatnya pada tahun 1916, beliau memperkenalkan aliran tata bahasa struktural kepada publik melalui bukunya yang berjudul Cours de Linguistique Générale. Nah, bagaimana sih sejarah, konsep, dan perkembangan aliran ini? Teman-teman penasaran kan? Oleh karena itu, simak video ini sampai habis ya. Video ini akan menjawab pertanyaan tentang yang pertama, bagaimana sejarah tata bahasa struktural, yang kedua, bagaimana konsep tata bahasa struktural, dan yang ketiga, bagaimana perkembangan tata bahasa struktural. Nah, siapakah ini? Beliau adalah Ferdinand de Saussure. Seperti yang telah disampaikan di awal tadi, beliau merupakan tokoh yang memperkenalkan aliran struktural. Pada abad ke-20, tepatnya tahun 1916, beliau memperkenalkan aliran ini ke publik lewat bukunya yang berjudul Cours de Linguistique Générale. Beliau dikenal sebagai Bapak Linguistik Modern. Paham ini beranggapan bahwa hakikat suatu hanya bisa dideteksi lewat tingkah laku dan perwujudan lahiriahnya yang tampak. Sejalan dengan itu, aliran struktural mengamati bahasa dan hakikatnya dalam perwujudannya yang konkret sebagai bentuk ujaran. Samsuri tahun 1988 mengemukakan bahwa perkembangan linguistik struktural di Amerika dipelopori oleh para linguis besar di zamannya, antara lain seperti Franz Boas, Edward Sapir, dan Leonard Bloomfield. Franz Boas, Edward Sapir, dan Leonard Bloomfield merupakan tokoh yang memperkenalkan aliran struktural di Amerika Serikat. Namun, ketiga tokoh tersebut memiliki perbedaan fokus pandangan, di mana Franz Boas dan Edward Sapir lebih fokus pada antropologi, sedangkan Leonard Bloomfield lebih fokus pada empirisme, yaitu keilmiahan linguistik. Melalui buku yang berjudul Cours de Linguistique Générale karya Ferdinand de Saussure, beliau memaparkan pandangan-pandangannya. Yang pertama tentang sinkronik dan diakronik. Sinkronik yaitu telaah bahasa dalam kurun waktu tertentu atau dimensi waktu tertentu. Dalam setiap bahasa yang dianalisis, itu dianalisis tanpa memperhatikan perkembangannya dari masa lampau. Seperti yang kita ketahui, perkembangan bahasa Indonesia merupakan perjalanan yang sangat panjang, mulai dari bahasa Melayu sebagai lingua franca sampai ke bahasa persatuan seperti sekarang ini.
Namun pada sinkronik telaahnya tidak memperhatikan perkembangan tersebut. Yang ditelaah dalam analisis sinkronik yaitu struktur, misalnya hubungan antara imbuhan dan kata dasar, hubungan antar bunyi, antar kalimat, dan sebagainya. Sedangkan diakronik adalah telaah bahasa sepanjang waktu atau penyelidikan tentang perkembangan suatu bahasa. Misalnya, menelaah perbedaan imbuhan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu klasik yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu langue dan parole. Langue mencakup semua bahasa yang ada di dunia, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain-lain, yang digunakan sebagai alat komunikasi verbal antar anggota masyarakat. Sedangkan parole merupakan realitas fisik bahasa, lebih kurang merupakan realisasi langue yang berbeda wujudnya pada satu individu dengan individu lain dalam masyarakat bahasa yang sama. Bisa juga disebut parole ini sebagai bahasa sebagaimana yang digunakan oleh individu penuturnya. Yang ketiga yaitu signifiant dan signified. Signifiant adalah pelambang, sedangkan signify adalah suatu hal yang dilambangkan. Tidak terdapat hubungan yang logis atau rasional antara signifiant dengan signified. Contohnya, bunyi kuda, KUDA, melambangkan acuan seekor binatang berkaki 4 yang kuat, yang tangguh, yang digunakan sebagai alat transportasi. Nah, antara signifiant dan signified tidak dapat dijelaskan secara rasional karena bersifat arbitrer. Selanjutnya yang keempat yaitu sintagmatik dan paradigmatik. Sintagmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan yang tersusun secara berurutan dan bersifat linier. Misalnya, apabila tuturan X, Y, maka sintakma terdiri atas X dan Y. Misalnya bunyi BATU dapat melahirkan macam-macam bentuk seperti batu, buta, atau buat. Sedangkan paradigmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam tuturan dengan unsur-unsur sejenis yang tidak terdapat dalam tuturan-tuturan yang bersangkutan. Misalnya kata saudara. Kata saudara itu berasosiasi dengan adik, kakak, paman, dan lain-lain. Namun bagaimana kalau terdapat dalam kalimat saudara harus mematuhi semua aturan di kantor ini. Jadi unsur-unsur yang tidak hadir merupakan unsur-unsur yang diasosiasikan. Nah, pada hakikatnya setiap aliran linguistik mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing, di mana kelemahan dari tata bahasa struktural ini yaitu terlalu menekankan pada aspek fonologi, morfologi, dan sintaksis, kurang memperhatikan hubungan antar unsur bahasa, memerlukan ketekunan, kaidah yang salah pun dapat dianggap benar apabila sudah dianggap umum, tidak memungkinkan menyentuh aspek komunikatif. Sedangkan kelebihannya, data yang digunakan secara langsung dari fakta yang ada. Kegramatikalan berdasarkan kriteria umum, mudah dipahami masyarakat awam. Level-level gramatikal ditegakkan secara rapi, mulai dari level morfem, kata, frase, klausa, dan kalimat. Nah, aliran linguistik struktural mengalami perkembangan sehingga menghasilkan beberapa aliran linguistik yang lebih khusus, tetapi tidak menghilangkan ciri-ciri umumnya. Aliran yang berporos pada linguistik struktural antara lain adalah
aliran linguistik struktural di daratan Eropa. Aliran linguistik struktural di daratan Eropa ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari pikiran-pikiran Ferdinand de Saussure. Aliran linguistik yang termasuk aliran linguistik struktural Eropa ini adalah aliran Praha dan aliran Copenhagen. Tokoh dari aliran Praha ini adalah Willem Mathesius. Nah, pokok-pokok pikiran aliran linguistik Praha yaitu meneruskan teori Ferdinand de Saussure, lebih terkonsentrasi pada bidang fonologi, mengembangkan kajian sintaksis fungsional, dan pengembangan stilistika. Selanjutnya siapakah ini? Nah, beliau adalah tokoh dari aliran Copenhagen atau glosematik yang dikenal dengan Louis James Lev. Nah, pokok-pokok pikiran dari aliran Copenhagen ini ialah bahasa adalah sistem otonom, linguistik adalah ilmu empirik, satuan dasar bahasa adalah glos, analisis diawali dari wacana, hubungan paragraf, hubungan sintaktik menuju form yang berhubungan dengan ekspresi dan makna. Yang kedua, aliran struktural Amerika. Nah, siapakah ini? Beliau adalah Leonard Bloomfield. Nah, beliau merupakan tokoh dari aliran yang disebut dengan Bloomfieldian. Nah, di mana pokok-pokok pemikiran dari aliran ini ialah bahasa yang digunakan secara alamiah pasti memiliki struktur. Bahasa dianalisis secara deskriptif untuk mengungkapkan sistem abstrak bahasa tertentu. Unsur bahasa bersifat berjenjang dari yang terkecil, fonem, hingga yang terbesar berupa kalimat. Nah, setiap hierarki bahasa itu dapat dikaji secara mandiri. Nah, lalu siapakah ini? Beliau adalah Kenneth Leavitt. Beliau merupakan tokoh dari aliran tata bahasa Takmemic. Nah, satuan sintaksis yang dianalisis berdasarkan Takmen, yaitu kategori, fungsi, dan peran, di mana pokok-pokok pemikirannya yaitu kajian linguistik dilakukan secara fungsional, bunyi bahasa dibedakan menjadi bunyi fonetik dan bunyi fonemik. Kajian dilakukan sampai tingkat wacana. Selanjutnya, perkembangan tata bahasa struktural aliran struktural Inggris. Aliran ini sering pula disebut dengan London School. Siapakah ini? Beliau adalah R.G. Virtian. Nah, beliau merupakan seorang tokoh dari aliran Virtian, di mana pokok-pokok pemikirannya adalah makna kata terdapat dalam konteks. Makna kata adalah fungsi yang dinyatakan dalam kalimat dalam konteks situasi. Berbahasa adalah aktivitas penuh makna. Bahasa dianalisis atas 4 kategori, yaitu unit, struktur, kelas, dan sistem. Dan ada juga trikotomi, rank, exponents, dan delisesi, tataran, manifestasi, dan gradasi. Selanjutnya adalah aliran Neo-Virtian. Nah, aliran Neo-Virtian ini merupakan aliran yang dikembangkan lebih lanjut oleh tokoh yang bernama Halliday. Nah, di mana pokok-pokok pikiran aliran ini adalah bahasa dipandang sebagai jaringan sistem kontras. Kategori dasar yang digunakan adalah satuan, struktur, kelas, dan sistem. Nah, baiklah teman-teman, begitulah informasi yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah, konsep, dan perkembangan aliran tata bahasa struktural ini. Nah, teman-teman,
sebenarnya ini merupakan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah linguistik terakhir. Jadi saya di sini juga mengharapkan doa dari teman-teman semua agar nilai saya pada mata kuliah ini mendapat ganjaran nilai A. Oke, dadah, assalamualaikum. Nah, bagaimana sih konsep melalui bukunya yang berjudul Cours de Linguistique. Nah, jika teman-teman penasaran bagaimana sih kelanjutan dari aliran penasaran dengan konsep dari analisis ke-20 tepatnya pada tahun 1916, beliau memperkenalkan aliran struktural ini kepada publik lewat karyanya buku yang berjudul Cours de Linguistique, bahasa struktural. Nah, adapun judul makalah saya yaitu tentang konsep